Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan ini dengan ucapan basmalah untuk biar berkah dan menjadi lebih bermakna. Salawat beriring salam kita aturkan ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian untuk menyingkat waktu kita di sore hari ini, hal yang akan kami sampaikan adalah menyangkut dari unek-unek kita sebagai guru, di mana ini di sini saya Mulia Astuti dan Ibu, saya Yati sendiri. Oke. Di sini kami CGP angkatan ke-7 dari Kota Pekanbaru dan dari SMA 5 Pekanbaru. Halo Bapak Ibu, semangat semuanya. Ya. Di sini kami adalah guru-guru yang sedang belajar, bertumbuh dan mencoba untuk menjadi lebih baik. Apabila nanti ada kata kami salah, silap, mohon dimaafkan, mohon tunjuk ajar dari Bapak Ibu semua. Kami tahu pengalaman mengajar kami bahwa setipis kertas, ya, sehalus benar, belum berupa kali tambah. Sehingga apa? Sehingga kesalahan mungkin saja bisa kami perbuat. Mohon nanti tunjuk ajar. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, tapi hanya ingin berbagi ilmu, sharing terhadap apa yang sudah kami peroleh dan kami bagi kepada Majelis Guru SMA Negeri Pekanbaru Provinsi Riau. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Aksi nyata COVID-1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, merubah mindset, set pikiran, ya. Jadi kita punya pola pikir. Tadi saya menyimak dari curhatan Bapak Ibu guru adalah permasalahan kita semua, bukan saya, bukan Bapak Ibu, dan bukan tertentu, tapi seperti yang dikatakan oleh usulan Pak Edi tadi mungkin ya, kita semua wali kelas, kita semua adalah pendidik, ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita menanamkan budaya positif? Kalau sudah budaya positif, jadi hal buruk pun kita bisa memandang, oh dia seperti itu karena begini. Pemahaman, sehingga setelah paham, kita membuat kata, oh itu lebih ringan, ya, mindset. Oke, mari belajar bersama, sama-sama, kami juga masih belajar. Berkolaborasi, artinya kita membentuk sebuah energi yang kuat, sinergi, ya. Berkolaborasi maka menemukan suatu energi yang sangat luar biasa, itu adalah sinergi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta, SMA Negeri Pekanbaru Provinsi Riau. Yang pertama tentang budaya positif. Balik lagi kita tentang konsep utama budaya positif, konsep utama. Di sana ada perubahan paradigma belajar, perubahan pola pikir. Kalau biasanya teacher center, gurunya, sumbernya, kalau kurikulum merdeka itu adalah student center, siswanya. Ya. Seperti misalkan penerapan budaya P5, kegiatan P5. P5 itu yang bergerak anak, gurunya tinggal mengarahkan anaknya yang bergerak. Andaikan Bapak Ibu masuk ke TikToknya SMA 5, itu Bapak Ibu bisa lihat bagaimana mereka kreatifnya membuat video TikTok tentang bagaimana menolak narkoba. Keren, tanpa kita sadar ternyata mereka luar biasa, ya. Artinya apakah gurunya terlibat? Gurunya hanya mengarahkan, sisanya adalah peserta didiknya yang berbuat lebih, ya. Kemudian ada disiplin positif. Bagaimana caranya kita menerapkan sebuah disiplin tapi tanpa membuat anak merasa tertekan, ya. Kebutuhan dasar manusia, kita harus tahu dulu siswa kita butuhnya apa dari kita. Ambaknya apa? Saya ngajarkan tentang informatika, saya ngajarkan misalkan tentang ini Microsoft Word, ini Google Doc. Kalau mereka tidak tahu untuk apa itu Bu, maka mereka tidak akan pernah mau dan tidak mau tahu tentang apa yang akan mereka pelajari. Ambang, ya. Kebutuhan dasarnya harus kita tahu. Mereka buat apanya, ya. Kemudian motivasi perilaku. Kenapa mereka begitu? Seperti catatan tadi, 12 IPA 3. Kenapa sih? Latar belakangnya apa? Mengapa? Sehingga kalau sudah tahu latar belakang, kita mencoba cari solusi, tentulah kita menemukan solusi yang terbaik. Posisi kontrol, kita sebagai guru, kita posisinya di mana? Apakah kita nanti penghukum, teman baik mereka, atau malah manajer mereka yang mengelola kemampuan terbaik mereka menjadi aset bangsa yang luar biasa, ya. Dan segitiga restitusi, di mana di sana kita nanti bisa menimbulkan
hati-hati terbaik yang mereka pilih. Ada profil Pancasila yang memang betul-betul kita gaungkan sampai sekarang, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang poin penting. Seperti yang dikatakan Ibu tadi adalah angka 4 itu nggak jadi masalah kalau akhlaknya baik. Benar ya Bu ya? Ya. Artinya apa? Itu poin pertama. Karena kalau kita balik lagi dalam konsep ilmu, adab dulu baru ilmu. Bukan ilmu dulu baru adab dulu. Bagaimana caranya mereka bersikap kepada bapak ibu, santun kepada guru-gurunya, santun kepada teman-temannya, dan santun kepada seluruh penduduk sekolah, maka hal itu akan menjadi hal patokan luar biasa untuk perubahan mereka ke masa depan. Berkebinekaan global, artinya saling menghargai antara sesama penduduk bangsa Indonesia yang memang notabene-nya kita semua adalah heterogen, kita berbeda, ya. Tapi satu tanah air yang kita injak, satu bendera yang kita banggakan, ya, satu bangsa besar ini, dan itulah mereka harus punya kepribadian berkebinekaan global. Mau bergotong royong, saling bantu. Ini dia, energi gotong royong sudah mulai memudar. Mereka lebih kepada individualis. Memang salah satu faktornya adalah teknologi. Mereka lebih cenderung tidak tergantung kepada orang lain karena teknologinya ada. Mau kemana-mana pesan Gojek, mau pesan makanan nggak ada di sini pesan GoFood. Mereka lebih individual, cenderung masuk dalam dunia gamenya sendiri tanpa peduli dengan temannya, jatuh temannya dia biarkan, ya. Hal-hal seperti inilah yang kembali ingin ditanamkan oleh pemerintah kepada generasi hebat Indonesia ini. Selanjutnya kreatif. Sesungguhnya banyak kreatif, tapi tenggelam dengan budaya-budaya teknologi yang sudah masuk dalam otak mereka. Ya, kalau dulu kita tidak hafal 1 kali 1 tegak depan kelas, mereka sekarang hafal 1 kali 1, mereka buka kalkulator, selesai, tahu dia 300 kali 4, oh dia tahu 1200. Ya, artinya menggunakan teknologi membuat mereka jauh tidak kreatif. Nah, inilah dengan teknologi mereka juga untuk lebih kreatif. Bernalar kritis. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf kalau ada anaknya yang pintar untuk bertanya secara frontal, tepuk tangan dulu buat mereka Bu. Ternyata apa? Nalarnya jalan. Hal ini yang paling penting. Ketika dia tanya Bapak Ibu, Bu kenapa begitu? Tepuk tangan dulu, hargai dulu. Setelah itu mungkin baru kita poles, kita olah. Nah, bisa nggak bahasanya ditukar? Nah, bisa nggak nada bicaranya diturunkan? Artinya terima dulu. Terima, kenapa? Karena mereka proses belajar, ya. Mereka proses belajar. Mereka adalah anak-anak yang sedang datang ke sekolah. Mereka melangkahkan kaki dari rumah saja ke sekolah dengan keadaan yang bermacam-macam. Pak, Bu, kita nggak pernah tahu di rumah itu dia diberikan apa sama orang tuanya, kita nggak tahu. Bisa jadi dia melangkah dari kaki pintu, itu caci maki keluar dari orang tuanya. Ada anak yang keluar pintu, itu sumpah serapah. Ada anak yang keluar pintu dari rumah, dia nggak makan pagi karena kondisi keluarga. Ada anak yang keluar dari pintu, itu dalam kondisi dia siap bekerja. Anak kita ada yang bekerja malam. Mereka ada yang bekerja, macam-macam yang mereka geluti. Ketika mungkin dia tidur pagi di kelas, ada hal-hal yang memang dia nggak bisa cerita. Kalau kita dia malu, dia merasa mungkin harga dirinya jatuh terpijak-pijak. Seperti itu. Itu yang mungkin kita nanti di kelas kita pahami karakter anak ini, ya, satu persatu. Ketika dia bertanya, oh nalar kritisnya jalan, tinggal kita arahkan sebagai seorang pendidik. Mandiri, bagaimana cara? Nah, artinya dengan bergotong royong mereka juga harus mandiri. Bagaimana mereka bisa ngurus dia? Jangan dikit-dikit apa-apa dia minta tolong sama temannya. Sering ya, kenapa ini bukunya? Ya Bu, dia tuh pergi ke sana bukunya diantarin. Dia malas ngantarkan bukunya saja, dia malas. Artinya apa? Dia tidak mau mandiri untuk dinasihati. Hal-hal yang seperti ini yang perlu kita perhatikan dalam profil pelajar Pancasila, dan inilah yang digaungkan oleh kurikulum Merdeka. Kita tolak, kita mau mundur, dia jalan terus. Pemerintah tetap bergerak. Kita mengatakan dia jalan terus. Tinggal kita bagaimana menerima titik perubahan ini menjadi suatu hal yang baik. Kita balik lagi ke pengertian disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara maupun Jan Egosen ini merupakan pakar-pakar dunia pendidikan, ya, pakarnya. Mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengendalikan diri, dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Ketika dia bisa mengendalikan diri dia, emosi dia, sikap dia, maka dia bisa menjadi
pribadi yang lebih baik dengan tujuan yang baik. Ya, tujuan nilai di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip nilai dari seseorang. Jadi setiap anak sudah mulai belajar berprinsip. Ya, nah kita namakan nilai tersebut sebagai kebajikan atau virtus yang universal, yang punya kebajikan yang universal. Dalam budaya kita, makna disiplin ini cenderung untuk patuh, tidak nyaman. Ya, kita bilang begini, nah potong rambut. Kelas 12 yang mau potong wajib rambutnya pendek. Banyak yang lalu. Saya terapkan di salah satu kelas 12. Saya bukan wali kelas, tapi saya guru yang mengajar. Saya bicara begini, kalian yang ganteng-ganteng rambutnya panjang, yo, nggak potong? Malas bro. Mau foto kan saya bilang. Tak apa dong, tahu nggak? Foto itu mau ditempel di rapor, saudara. Mau ditempel di ijazah. Terus mau dibawa kemana ijazah dengan rambut gondrong? Seorang yang mau melamar pekerjaan dengan ijazah, itu yang dilihat pertama kali itu foto. Walaupun orang tidak bisa mengatakan don't judge the book from the cover, jangan pernah menilai buku dari kulitnya. Tapi kalau yang namanya ini adalah kenyataan dalam dunia pekerjaan, yang kita perlukan fotonya. Kalau fotonya tidak layak, kurikulum vitae-nya soal. Apa kurikulum vitae bu? Daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Bagaimana kamu melaksanakan pendidikan di sekolah ini? Apa saja organisasi yang kamu ikuti? Itu yang kamu isi. Udah berapa banyak? Baru berdiam. Minggu depannya saya terima foto-foto dan ganteng. Ternyata pernah lanjut. Artinya apa? Ketika kita mengatakan mereka tahu buat apa sih? Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah mengatakan berulang-ulang, tapi mungkin cara kita berbeda. Saya yakin ini Bapak Ibu yang memang luar biasa, kami yang baru kemarin sore mengajar, mencoba menerapkan teknik yang kami baru dapatkan pula. Baru mencoba, ya. Karakter anak beda-beda, setiap kelas beda-beda karakter anak. Jadi yang seperti ini kita terapkan supaya kata disiplin muncul bukan karena keterpaksaan, tapi karena mereka lah yang mau untuk disiplin. Mereka yang mau, bukan kita paksa, ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kalau dia sudah sadar, dia yang butuh, maka Bapak Ibu tidak perlu bersusah-susah, berlelah-lelah lagi untuk mengubah karakter. Memang tidak semua, tidak akan semua dari misalnya dari 40 siswa kita terapkan. Tentu kita berharap ansur-ansur, sedikit-sedikit, pelan-pelan, ya. Ini dia kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana dia bertahan hidup? Yang kedua mereka butuh rasa kasih sayang dan diterima. Bagaimana siswa itu merasa diterima oleh gurunya? Begitu juga dengan kita juga manusia yang ingin diterima oleh keberadaannya oleh siswanya. Yang ketiga, kebutuhan diakui atas kemampuannya. Mungkin mereka tidak mampu dengan materi TIK saya, dengan materi komputer mereka tidak mampu, tapi ternyata ketika suruh nyanyi, pelajaran baiki, wow, luar biasa. Semua penonton bertepuk tangan, standing applause. Mungkin mereka tidak mampu pelajaran TIK, pelajaran saya atau pelajaran fisikanya Bu Yati, tapi ternyata di pelajaran bahasa Indonesia sungguh santun dia berbahasa. Artinya mereka punya kemampuan yang berbeda dan itu perlu diapresiasi. Ya, kebebasan. Makanya kadang-kadang anak kita bebas. Dia merasa ingin bebas. Dia lupa dengan aturan. Dan itulah fungsi kita sebagai guru untuk mencoba menarik kembali mereka ke dalam titik aturan yang sudah diterapkan dan disepakati. Inilah dia ya, kesepakatan. Jadi perlu kita ingatkan seperti kelas 10. Kelas 10 itu punya kesepakatan ketika masuk. Ada tanda tangan surat ya Pak Eki ya. Benar nggak Pak? Ya. Hal itu yang sering saya gaungkan ke seluruh kelas 10 yang saya ajar. Nah, ketika masuk kemarin ada tanda surat nggak? Ada. Pakai materai? Iya. Sadar? Sadar. Artinya apa? Itu kesepakatan yang sudah kita buat dari awal. Balikan lagi mereka sehingga mereka ingat, oh iya, yang bikin saya bukan gurunya yang nyuruh, bukan SMA 5 yang suruh, saya yang mau karena saya masuk sini. Ya. Setelah itu mereka baru butuh kesenangan. Makanya anak-anak
main voli Pak, Bu, ya anak bapak ibu tuh senang sekali ketika diajak untuk main sepak bola di lapangan, ya. Anak bapak ibu tuh senang sekali ketika pelajaran misalnya ini TIK saya lagi masuk, mereka keluar main voli itu di depan, ya. Mereka senang, kenapa? Ternyata mereka butuh kesenangan. Dan kesenangan ini mungkin yang akan dikelola dengan proses pembelajaran, di mana kita arahkan boleh main tapi di jam olahraga. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Bu Yati. Udah siap untuk pertanyaan pertama? Siap. Oke. Belum Pak, belum nanya. Pak, nanti jangan yang mau jawab jangan minta tarik lagi ke atas mau nengok slide-nya, nggak boleh. Kita bertanya dengan yang sudah dijelaskan. Pertanyaan untuk yang pertama, Bu Yati jangan ditanyakan. Ya, sebutkan ya 5 posisi kontrol guru. Oke, Pak Miardi. Sebagai pemantau. Oke. Sebagai teman. Oke. Sebagai manajer. Oke. Sebagai pembuat salat. Oke. Satu lagi. Sebagai untuk pertanyaan dalam ya. Masih fresh ya, udah sore ya. Oke. Nanti japri admin. DM ke admin. Oke, terima kasih. Ya. Ya, 5 persepsi kontrol guru yang kita harapkan. Bu, apakah kami berdua sudah sempurna? Oh, kami jauh dari kata sempurna. Kalau kata orang-orang, ini kayak remahan di bawah kalian menggina, bukannya di dalam tapi di bawah, ya. Tapi setidaknya kita berharap untuk bisa berubah lebih baik dengan adanya proses pembelajaran ini. Itu tujuannya ya. Jadi yang namanya belajar untuk berproses. Seperti kepompong berubah jadi kupu-kupu. Tapi kayaknya kita nggak bisa jadi kupu ya. Kepompong terus sih. Kenapa? Bulat terus ya. Oke. Keyakinan kelas ya. Jadi bagaimana caranya anak untuk menyadari kesalahan? Dengan cara keyakinan. Artinya kita bikin kesepakatan di awal dulu. Sepakat dulu. Ya, sepakat. Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas ini dimulai di awal tahun atau di awal semester. Ya, sepakat. Kalau saya kemarin karena belum dapat ilmu guru penggerak, kesepakatannya tidak ditulis. Saya sepakat dulu dengan siswa tapi tak ditulis. Ini saya. Jadi makanya benar-benar ya buat teman-teman nanti yang mau ikut guru penggerak angkatan, semoga dibuka lagi 9, 10, 11, 12 dan seterusnya, teman-teman ikut pakai peluk. Ternyata ilmunya banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Jadi kalau berpikir, oh ikut guru penggerak nanti mau jadi kepala sekolah ya, mau gantikan Ibu Emi Gurita ya. Oh enggak, saya ngomongnya lebih tinggi, nggak mau. Saya mau jadi kepala dinas. Terus mau jadi apa? Presiden. Jadi apa? Menteri. Kok bisa banyak jabatan? Iya, saya mau itu terwujud dalam diri dan jiwa siswa yang saya didik. Ya, itu setelah ikut guru penggerak itu terbuka. Jadi kalau dulu memang luar biasa Mulia Astuti ini. Kerennya tuh dengan segala kesalahan yang terkadang melukai hati seseorang, teman-teman, siswa dan segala macamnya. Dan ternyata ketika kita mengikuti program ini, wah ternyata banyak kesalahan yang kita lakukan saat proses belajar. Buat teman-teman ya, semangat. Yang mau mengikuti, yang sedang tes, yang sedang lanjut, semoga lulus semua. Yang belum, semoga hatinya dibukakan Allah, digerakkan Allah untuk ikut bergerak bersama untuk menggerakkan SMA 5 menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya, apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati antara guru sama siswa. Sepakat dulu. Nilai keyakinan itu sepakati. Jangan dari sisi gurunya saja atau jangan dari kemauan siswa saja. Sepakat, dan itu kita buatkan dalam bentuk tertulis seperti ini. Ya, seperti karton yang ditempel sticky note, seperti menggunakan jamur, seperti menggunakan atau papan tulis, kasih spidol ke mereka. Tulis, terus nanti kita foto. Setelah foto diketik bagus-bagus, rapi, di print, tanda tangan dengan perangkat kelas, disaksikan oleh semua peserta didik. Namanya juga kesepakatan. Jadi sama-sama saling mengetahui. Ya, apa saja kesepakatan tergantung Bapak Ibu bagaimana menanggapi kelasnya masing-masing. Ya, contoh seperti tadi Bu Yati mengatakan apa tentang kebersihan. Ya. Nah, berbeda dengan saya. Oke, saya waktu itu karena tidak ada karton dan sticky note, saya gunakan yang ada papan tulis. Ya, misalnya nih, yang pertama, adab dulu baru ilmu. Boleh ditawar Bu? Tidak, harga mati saya bilang.
berilmu. Kenapa? Orang beradab ilmunya dipakai sampai ke akhirat saja. Tapi kalau orang berilmu bisa menjerat kaki dia menuju neraka. Ya, kalau dia tidak punya adab. Jadi adab dulu bagimu itu ketinggian dari sebuah ilmu. Ketika dia punya adab, maka ilmunya bisa berguna sampai ke akhirat. Terus bisa kita saling menghargai sesama warga kelas. Ini yang seperti ini ketika saya tuliskan itu mereka bilang tuh tidak boleh tidur sepanjang pelajaran. Itu mereka minta. Ada seperti itu. Jadi mereka boleh dibubuhi oleh tanda tangan ketua kelas, wakil ketua dan sekretaris, disaksikan oleh teman-temannya satu kelas. Ya, tergantung. Ada nanti yang kelas lain punya kesempatannya beda. Ya, hadir tepat waktu di kelasnya itu nomor 2. Jadi tergantung mereka yang mana. Bahkan ada yang gini, ada satu kelas ini yang saya munculkan sini. Karena apa? Bu, saya mau kok kesepakatan kelasnya tidak ada saling bully. Itu ada kelasnya. Saya nggak usah bully. Saya mengajar dari kelas 1 sampai 10, 6 untuk kelas 10. Ya, saya cobakan. Ada satu kelas yang memang ternyata di dalam kelas itu tanpa kita sadari mereka saling bully. Mereka sama mereka. Kita buat kesepakatan ini. Harapannya adalah mereka tidak saling bully lagi antara mereka. Kenapa? Ternyata mengganggu kenyamanan sesama peserta didik. Kalau kita dulu mungkin suka alas-alasan, tapi bahasa sekarang membuli, saling menggoda, mengganggu, mengambil barang teman. Di situ saya juga ada di ini kan, dilarang berbicara kotor atau tidak sopan. Ini khusus di kelas yang lain lagi, di 11 juga. Ya, ada lagi kelas lain yang memang, Bu, saya mau kelas ini jujur. Kenapa? Pena saya suka hilang. Jadi kesepakatan itu bersama, setuju atau tidak, dan itu kita sepakati. Seperti itulah. Saya yakin Bapak Ibu sudah memulainya lebih dulu, tapi mungkin lupa menuliskan. Jadi sebaiknya dituliskan, dibubuhi tanda tangan, sehingga itu ditempelin di dinding kelas, sehingga apa? Setiap mereka masuk, mereka ingat keyakinannya. Ya namanya manusia, kita pun ada salah. Namanya anak juga berproses. Ada kesalahan, situlah fungsi kita sebagai seorang guru. Kalau memang ingin jadi manajer, ya itu tadi berusaha untuk membawa mereka ke arah yang lebih baik lagi. Ini berfoto bersama ya Bu Yati ya di kelas 13. Ya, ini contoh dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi oleh dosen. Restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid. Karena kita kurikulum merdeka, tapi ternyata gurunya belum merasa merdeka. Ya, padahal kemerdekaan itu dibentuk untuk kurikulum merdeka itu dibuat untuk kemerdekaan guru dan peserta didiknya. Ya, restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalah. Mereka yang membuat masalah, mereka yang harus menyadari kesalahannya, dan mereka yang merasa bersalah dan mencoba memperbaiki kesalahannya. Sehingga apabila kesadaran yang munculnya dari in, bukan out. Kalau kita yang menekankan terus out, dia merasa tertekan, ya, tertekan. Tapi kalau sudah dari diri dia yang sadar, maka guru akan enak. Dia akan ikut dengan semua aturan yang sudah diterapkan. Perlahan, kita mungkin tidak berharap 10 aturan semuanya, tapi perlahan, tapi pasti. Ya, ini dia. Yang pertama kita stabilkan dulu identitas. Seperti tadi contoh dari Bu Yati. Nah, kenapa terlambat? Atau siswa saya lah, ada yang tidur di kelas. Nah, kenapa tidur? Ini saya masuk jam 7 pagi, 7.15 saya masuk, kenapa tidur? Dia diam, ngomong pun nggak mau. Ternyata, ya, setelah ditanya beberapa kali, ternyata dia bekerja pada malam hari. Nah, di sini kita tutup lain proses penyelesaian. Artinya kita stabilkan dulu identitas dia. Kenapa gitu? Terus kita validasi. Oke. Ibu tahu kamu kerja demi mempertahankan hidup kamu. Tapi kalau kita memutuskan untuk kerja, konsekuensinya kita tahu dong. Pagi harus pulang sekolah. Akankah kita bekerja seperti ini sampai ke depannya? Apakah kamu mau? Itu dia. Pertanyaan seperti itu memvalidasi tindakannya yang salah. Salah kenapa? Dia membenarkan tindakan dia tidur atau terlambat karena diterima kerja. Kita validasi dulu, itu salah.
prosesnya menyampaikan. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Seperti tadi kalau sudah ada keyakinan tidak datang terlambat, gitu. Apa dari keyakinannya? Oh, tidak datang terlambat. Seperti itulah segitiga institusi membuat agar kesadaran diri mereka tumbuh secara mandiri. Ya, oke. Jadi mungkin untuk budaya baik ini tidak akan bisa kita terapkan kalau kita sendiri belum mempunyai pola pikir positif terhadap peserta didik kita. Jadi start from yourself, start from ourselves. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu, mulai dulu ya. Berat buat khusus buat saya sendiri ya, berat tapi berawal. Nah, hal seperti ini sudah dimulai kemarin dan saya memberanikan diri untuk minta refleksi sama siswa. Karena kita nggak siap menerima tanggapan dari siswa. Saya sendirilah, saya tak siap menerima tanggapan, tapi saya beranikan setelah dapat ilmu ini, saya beranikan menerima tanggapan dari siswa. Bermacam-macam. Dengan cara tanggapan tidak ada nama dan tidak ada alamat email. Ini contohnya. Mungkin ada teman-teman yang merasa sedikit butuh jahit baju baru hari Rabu. Bikin baju putih hitam baru. Sebelumnya biasa. Saya prinsipnya cuek untuk masalah pakaian. Ternyata setelah kita mempelajari saya mempelajari materi ini, ternyata gurunya dulu. Kalau gurunya mau negur anaknya, gurunya dulu. Ya. Ada siswa lain menegur seperti ini. Macam-macam. Ya. Ini contoh yang bikin saya berubah sampai jahit baju. Apakah kamu menyukai pembelajaran informatika? Ya, tidak. Mungkin tidaknya itu warna merah, tidak ada. Mungkin ada 9,1%. Sangat asik, ada beberapa. Terkadang menyukai saat pelajarannya masuk dan dimengerti. Saat masuk, saat nggak ngerti berarti dia nggak suka. Ada yang sangat suka. Nah, ini yang bikin saya berubah itu di pakaian. Sebentar. 10.4. Nah, ini dia. Apakah guru mata pelajaran informatika berpakaian rapi? Itu pertanyaan saya. Saya nekat nanya Bapak Ibu. Deket sir, nggak boleh nangis, nggak boleh baper, nggak boleh berpikiran negatif. Kita sudah berada di bawah positif. Oke. Ya, ada yang berpikir ya, ada yang berpikir tidak. Maaf Bu, ini yang jujur, saya senang. Maaf Bu, menurut Pak saya pakaian Ibu kurang rapi atau kurang cocok aja dengan warnanya. Karena ini dia, saya ngajar hari Rabu. Hari Rabu dia ketemu saya hari Rabu. Dia tengok baju saya itu memang saya pandang di kaca. Iya. Malamnya saya cari kain yang memang sudah ada. Besok pagi saya antarkan ke tukang jahit untuk pakai Rabu depan. Kenapa? Karena kalau saya ketika mereka komplain dan saya tidak berubah, bagaimana saya bisa komplain dia untuk berubah? Itu yang saya tanamkan ke mereka. Sehingga ketika kita bicara apa yang mau saya sampaikan, saya ubah saya di sini dulu. Ya, contoh kecil. Ini yang baru saya mulai. Saya baru memulai. Belum jauh, tapi baru mulai nekat. Jadi seperti ini kita akan melihat bagaimana lucu dan serunya mereka dalam berpendapat. Nah, ada lagi nanti yang mengatakan, Bu, apakah kamu menyukai kelas yang kamu tempati sekarang? Ada yang bilang nggak suka. Ada yang nggak suka. Kenapa? Teman-temannya pembuli. Bahkan ada yang tiba-tiba setelah itu nangis, jogrok di ruangan saya bilang saya mau pindah ruangan Bu. Salah balik kelas saya bilang. Ngomongnya salah balik, kan gue maafkan yang itu balik kelas harus ngomong. Salah. Nah, tapi pertanyaannya ketika itu, tak bisakah kamu bertahan di kelas itu? Apa bedanya Bu? Terus apa bedanya kalau kamu pindah saya bilang? Kenapa? Karena pindah pembuli masih ada di mana saja. Sekarang bagaimana sikap kamu menanggapi pembuli tadi? Jadi balik lagi dalam penanaman budaya positif ke anak. Jadi kalau memang kita siap, hati kita siap untuk menerima tanggapan anak, kalau ingin jujur, mungkin boleh Bapak Ibu membuat refleksi ini di setiap akhir pembelajaran. Sehingga apa? Setiap hal-hal yang mungkin akan kita perbaiki dari mata siswa. Mereka punya mata, mereka punya pikiran dan hati. Mereka adalah manusia-manusia dewasa yang siap menerkam kita dengan pandangan mereka, dengan bahasa mereka. Mungkin kita ada perlunya untuk mengetahui. Dan ini bisa kita dapatkan setelah kita membuat kesepakatan. Keyakinan kelas dulu, setelah disepakati kita proses, maka setelah itu baru. Ternyata gurunya nggak sepakat berpakaian rapi. Gurunya loh yang langgar. Berpakaian rapi ke sekolah sesuai dengan hari, sesuai dengan jadwalnya, harus berpakaian rapi. Kesepakatan pertama, ternyata gurunya ngelanggar nggak rapi. Itu adalah hukum yang pertama. Dan ternyata ketika kita
minta seperti itu, besoknya siswa juga berubah. Kenapa? Ibunya udah tukar baju, udah lebih rapi, berarti kita harus lebih rapi lagi. Ya, jadi untuk budaya positif ini mohon maaf sekali Bapak Ibu ya, tidak ada sedikit pun dari kami berdua untuk menggurui jauh dari dalam hati kami. Sesungguhnya ini akan berbagi ilmu dan sebenarnya penerapan pertama tentu pada diri sendiri untuk berubah lebih baik lagi. Dan harapannya kita semua ingin SMA 5 ini lebih baik lagi terhadap sesama kita. Jadi kalau misalnya kita berpikiran positif, ada sikap yang tidak berkenan, ya sudah, mungkin itu memang sikapnya. Terus kita mungkin ini yang harus kita perbanyak, praduga tak bersalah kalau dalam pengadilan. Betul ya Bu Emiati? Bu Nurhayati Mbak Emiati ya? Praduga tak bersalah ya. Kenapa seseorang berubah? Kenapa Ananda kita bicara seperti ini? Kita memiliki praduga tak bersalah dulu, amati, kelola dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Pak Yoyo. Silakan Pak Yoyo, boleh ke depan atau sana aja? Sini aja. Baiknya kita sampai Pak Yoyo. Terima kasih. 2 menit aja. Biasanya kan di dalam buku kita ini kan berpasangan. Di sini dijelaskan disiplin positif. Kira-kira disiplin negatif. Langsung jawab Bapak ya? Oke. Disiplin negatif. Oke, disiplin negatif. Waduh. Berarti kita menerapkan sesuatu hal yang salah pada anak Pak. Disiplin positif artinya kita menerapkan sesuatu itu yang bernilai baik. Ya, mungkin saya bawa sedikit ilmu matematika. Izin Bu Gapura, izin guru matematika. Positif tambah positif nilainya berapa Pak Yo? Positif dikali negatif yuk. Soalnya kita juga guru matematika. Positif kali negatif gimana Ibu? Negatif. Sama kebalikannya. Negatif kali negatif. Kenapa bisa positif? Lucu. Negatif loh. Kenapa negatif jadi positif? Aneh ya? Lucu. Artinya apa? Perbuatan benar yang kita benarkan, benar. Perbuatan benar yang kita katakan salah, salah. Benar kok dikatain salah. Perbuatan salah yang kita benarkan juga salah. Itu disiplin negatif Pak. Udah tahu siswanya negatif, kok kita benerin? Ya? Salah. Tapi perbuatan salah yang kita katakan salah, itu adalah benar. Dia salah, dia bantah guru, kita katakan itu salah. Itu sebenarnya kenapa dia positif? Negatif kali negatif adalah positif. Ya, itu dia. Oke Bapak Ibu ya, maka tidak ada disiplin negatif Pak Yo ya. Disiplin positif tujuannya apa? Menanamkan nilai-nilai kebudayaan baik. Baik, kita ini belum baik, sedang berproses jadi lebih baik. Apa salahnya mencoba sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Oke, demikian ada pertanyaan selanjutnya. Kalau satu penanya lagi deh, nggak ada penanya lagi ya. Oke, aku habis ya, kayak kami bertanya lagi ya. Teman-teman udah pada risau, pada salah kasar, mohon maaf ini. Semoga dosa kita diampunkan. Waktu kurang. Kenapa? Harus ditambah lagi. Izin kalau gitu dengan Ibu, berarti nanti waktunya di agenda berikutnya mungkin nanti ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi ilmu-ilmu bermanfaat yang bisa kami bagi. Pertanyaan terakhir. Tidak ngasih soal. Yati, ayo cari pemenangnya. Apa ya kira-kira pertanyaannya? Oke, saya di sini ingin minta pengalaman Bapak Ibu tentang tingkatan dari 5 posisi kontrol guru tadi. Di situ saya ingin tanggapan dari Bapak Ibu. Siapa yang ingin memberikan tanggapan Bapak Ibu sekarang berada di posisi mana gitu? Oke, penghukum sebagai teman ke. Nah, dan Bapak ceritakan salah satu kasusnya kalau ada. Oke, nah, oke. Wali kelas 12 IPA 3. Ayo, Pak Fikri. Silakan Pak Fikri menceritakan. Saya ingin kita berbagi aja di sini, ya. Boleh, boleh. Pak maju Pak, boleh kamera Pak. Kameranya ada di sana. Jangan curhat ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong sekali lagi.
sistem ini secara keseluruhan di kelas. Itu yang seperti Pak Eki tadi, anak punya latar belakang yang berbeda. Inilah yang membuat kita untuk mencernanya jauh lebih baik lagi. Saya tambah sedikit mengutik, tetap semangat Pak Fikri karena akan ada IPA 3 selanjutnya. Selagi kita masih ingin konsentrasi di dalam pendidikan ya, akan ada. Tapi mungkin dalam bentuk format yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, dan dalam bentuk anak yang berbeda latar belakangnya. Ya, oke Bapak Ibu, sekali lagi saya Mulyatuti dan Saya Yati Gusneli. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah menyimak sampai sore ini dan sudah mengorbankan waktunya menjemput anaknya dan segala halnya. Terima kasih banyak. apresiasi yang tinggi-tingginya dan seterusnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmi Gurita, Kepala SMA Negeri 5 Pekanbaru, dalam rangka melaksanakan aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak angkatan 7 yang dilaksanakan oleh Ibu Mulyastuti dan Ibu Yati Gusneli, telah melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kepada sesama rekan-rekan guru yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Saya berharap dengan kegiatan ini, terutama kepada Ibu Tuti dan Bu Yati yang sudah melaksanakan, dapat mengembangkan dirinya untuk mempersiapkan diri benar-benar menjadi seorang guru yang profesional, yang didasari dengan aktivitas ilmu-ilmu yang didapat dari program sekolah penggerak ini. Dan kepada rekan-rekan guru yang diberikan pelatihan dalam kegiatan tersebut, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Ibu Yati dan Bu Tuti ini bermanfaat buat semuanya dan dapat melaksanakan seperti arahan dan tujuan dari kegiatan yang disampaikan oleh guru-guru penggerak kami ini, Bu Tuti dan Bu Yati. Mudah-mudahan semua yang sudah dilakukan ini menjadi suatu manfaat buat semuanya. Demikian harapan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Hikmah SPD, guru di SMA Negeri 5 Pekanbaru. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Mulyastuti dalam rangka melaksanakan aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak angkatan 7. Ibu Mulyastuti telah melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kepada semua rekan guru di SMA 5 Pekanbaru. Dengan adanya kegiatan diseminasi ini, saya bisa mengetahui budaya-budaya positif apa saja yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Selain itu, kita sebagai guru dibawa untuk bisa memahami siswa lebih dalam, sehingga kita bisa menangani siswa-siswa yang bermasalah sesuai dengan karakter mereka masing-masing dan menemukan solusi yang tepat buat mereka untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Kami siswi SMA Negeri 5 Pekanbaru, Provinsi Riau. Kami merupakan bagian dari murid Ibu Mulyastuti. Dengan adanya penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas, kami merasa lebih disiplin, lebih memiliki tanggung jawab yang besar, merasa bahagia, merasa lebih nyaman ketika di dalam kelas, merasa bersemangat,
dan merasa belajar lebih nyaman, serta memiliki pola pikir positif yang lebih baik. Sekian, terima kasih.